Halo Sobat Brimob dimanapun berada. Dalam episode Serba-Serbi Kepolisian kali ini kita akan sedikit mewawancarai dan jauh lebih mengenal siapa sih seorang Komandan Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Komarudzaman SIK MH. Bagaimana keseruannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Baik, terima kasih. Jadi kalau cerita masa kecil, saya terlahir di Jakarta. Itu tahun 80-an sudah berada di Jakarta Utara. Kemudian keluarga saya, orang tua itu dulu dosen di bidang ilmu pelayaran. Kalau ibu saya dulu, saya 5 bersaudara. Saya putra keempat, jadi 5 bersaudara ini semuanya laki. Saya anak yang keempat. Jadi kehidupan kami di tahun 80 di Jakarta Utara pada masa itu memang saya masih teringat bagaimana sulitnya orang tua untuk menghidupi kami berlima, laki-laki semua. Masih ingat juga kalau ibu goreng telur itu dadar dibelahnya 5, karena anaknya 5. Jadi masa-masa sulit kami menjalani, tapi alhamdulillah Allah memberikan rezekinya pasti. Kemudian juga sampai saat ini semuanya bisa mendapatkan karir dan pekerjaan yang baik putra putri orang tua kami. Selesai lulus SMA itu saya berpikiran bagaimana saya bisa meringankan beban orang tua. Makanya pada saat itu saya memilih pendidikan yang langsung bekerja. Ada 3 akademi yang saya coba untuk daftar. Yang pertama itu Akademi Ilmu Pelayaran, tempat saya bekerja sebagai dosen di situ. Kemudian PLK Curug penerbangan saat itu, dan yang terakhir adalah Akabri pada tahun 93 saat itu. Jadi pilihan terakhir? Iya, Akabri itu pilihan saya terakhir karena pengennya kan ngikutin jejak orang tua sebagai pelaut kan. Jadi setelah mendaftar, saya ikuti tes semuanya, itu yang mendapat panggilan pertama adalah Akabri. Ya, alhamdulillah lulus. Akabri lulus duluan. Saya sholat istiqoroh dan mohon doa sama ibu juga untuk menentukan pilihan kan, karena yang ini belum pengumuman, yang 2 lagi nih. Akhirnya saya ambil Akabri. Saya dari tahun 96 lulus sampai 2020 ini, kurang lebih 24 tahun. Kalau bicara Brimob, ini mungkin memang sudah pilihan. Dan perlu saya sampaikan di sini, pada saat itu angkatan saya, angkatan 96, yang pengen masuk Brimob lebih dari 100. Karena pada saat itu ditanya oleh Dankor yang hadir pada saat itu di Semarang, siapa yang mau masuk Brimob, yang angkat tangan mungkin lebih dari 100 kan gitu. Namun kuota mungkin saat itu untuk pendidikan Brimob itu yang diambil hanya 30 orang. Brimob memang dilatih keras, namun semua yang saya jalani dari awal PAMA sampai PAMA saat ini, pastinya dari bujang sampai berkeluarga itu semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Dari awal saya dengan anggota itu merasa satu keluarga. Jadi kalau sudah kita sama-sama merasa satu keluarga, semua pekerjaan Brimob ini insya Allah semuanya bisa kita selesaikan. Kemudian kita ini kan perwira muda saat itu, mungkin sama dengan anggota-anggota yang
pada saat masa validasi ini kan banyak anggota muda juga. Namun kita dididik untuk lebih dewasa dari mereka, karena kita harus memimpin mereka. Jadi pola kepemimpinan yang saya laksanakan yang pertama adalah saya selaku saudara mereka, saya selaku kakak mereka, saya juga bisa berlaku selaku adik mereka, dan saya juga bisa berlaku sebagai seorang komandan. Jadi intinya kita memiliki kesatuan ini tidak sendiri, dari unsur anggota yang terendah sampai yang tertinggi, kita harus punya tanggung jawab untuk menjaga nama satuan. Itu yang saya laksanakan selama tugas, dan memang pada tahun 97 selesai Daspa Brimob, masa validasi Brimob ini kan pemekaran Brimob saat itu, dan dibentuk kompi-kompi khusus. Waktu itu saya tergabung di Kompi Kolopor yang dibentuk pada tahun 97, kemudian langsung melaksanakan tes mission di Aceh, operasi di bawah pertama, kemudian terus berlanjut sampai di 2005 saya mengakhiri kegiatan operasi untuk melaksanakan sekolah PT. Jadi memang bagi saya di Brimob sangat luar biasa ya, meskipun kita dibilang sulit, tapi saya tetap senang di situ. Karena apa? Semua kesulitan kalau kita berkumpul kemudian kita buat senang, saya rasa kesulitan itu tidak ada masalah. Karena pasti semua orang juga punya kesulitan, kan gitu. Kalau yang paling berkesan ya masih di Aceh. Kenapa? Yang pertama, karena saya. Atau apakah di sana ada sesuatu begitu? Kalau yang pertama memang kebetulan juga saya dapat jodoh ibu itu orang Aceh. Oh, okay. Itu yang pertama ya. Yeah. Tapi di lain itu tugas yang cukup berkesan dan sampai sekarang ini selalu saya pikir terus, itu saya kehilangan anggota terbaik saya saat itu Di Aceh. di Aceh. Jadi namanya almarhum Praitno. Almarhum ini adalah ajudan saya saat itu. Jadi memang waktu itu kompi kami diberi tugas sebagai pasukan yang disebar untuk menyangga pasukan lain, karena kita waktu itu sudah melaksanakan pendidikan pelopor ya, menyangga pasukan lain untuk membackup wilayah-wilayah posek-posek. Dan saat itu kebetulan di Brimob itu yang kesan pertama di Aceh. Dan memang sampai saat ini ada barang-barang almarhum yang masih saya simpan untuk meneruskan istilahnya amal pahalanya ya. Kita doakan mungkin itu bisa saya berikan buat almarhum. Kemudian tugas kedua yang berkesan itu di Ambon. Di Ambon saya saat itu Kapolres, dan sangat luar biasa sinergitas kita dengan saudara kita TNI. Karena tidak ada kata lain bahwa pilar terkuat saat ini yang bisa menyelesaikan permasalahan di negara kesatuan Republik Indonesia hanya TNI dan Polri. Jadi semua kegiatan apapun saya tidak pernah underestimate pada saat itu di Ambon. Mau razia, mau patroli, mau penggerebekan, dan memang saat itu di beberapa wilayah pasti terjadi beberapa konflik antar negeri. Jadi setiap ada kegiatan unsur TNI pasti saya libatkan, dan yang menolong saya saat kejadian di satu negeri saat itu di Mangala Morena itu juga unsur TNI. Jadi saat itu kita menangkap seorang pelaku penembakan marah warga, namun terjadi penghadangan dan sempat saya termasuk 2 orang personil Brimob kena bom saat itu, dan yang menolong saya untuk masuk ke darat adalah saudara kita TNI. Dan ini memang sangat luar biasa, dan saya lihat di Nusa Tenggara Barat juga seperti itu. Saudara-saudara kita TNI dengan Brimob hubungannya sangat baik, sangat solid, dan mudah-mudahan ini tetap bisa berlanjut karena tugas kita tidak berhenti sampai di sini saja, permasalahan masyarakat khususnya di sini. Pasti ada tugas lain yang kita harus persiapkan. Yang penting kita harus kuat TNI dan Polri. Tugas terakhir yang paling berkesan, ini ada satu lagi, Jakarta. Jadi
saat OMB kemarin, mungkin saya sudah pernah cerita kepada anggota juga. Operasi Mata Brata yang kemarin 2018 sampai 2019, saya melihat langsung bagaimana kemarin Korpimob kita ini, Pak Anam Irfano, memimpin langsung pasukan untuk melakukan pembubaran massa. Beliau memimpin bersama dan pas pelopor dan pas gegana, membawa anggota, kemudian alhamdulillah permasalahan kejadian menjelang pelantikan presiden kemarin berjalan dengan sukses dan tidak terlalu larut. Jadi tuntas, cepat, dengan di bawah komando langsung Bapak dan Korpimob kita. Jadi itu memang teladan yang sangat baik bagi kita semua, bahwa tidak usah seorang pemimpin itu ragu-ragu turun ke lapangan bersama anggota. Kalau perlu dia di depan, dia harus di depan. Mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara kalian like, subscribe, komen, and share ke teman-teman kalian agar kita semua dapat manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.